Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua oleh Allah masih diberi umur, diberi waktu, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan, bisa kita jaga agar menjadi bekal kita saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan membahas sebuah buku yang sangat monumental, kitab yang sangat monumental, masterpiece yang disusun oleh seorang ulama besar, Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah saya berkesempatan menerjemahkan buku ini dan memberi judul dengan perjalanan menuju atau menjadi orang soleh. Jadi untuk menjadi orang soleh itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ini buku yang membahas masalah bagaimana tahapan yang harus kita lewati untuk jadi orang soleh. Karena cita-cita kita kan, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh dan jadikan kami orang yang soleh. Nah, bagaimana tahapan untuk menjadi orang soleh? Sebenarnya secara detail dibahas di buku ini, dan ini berjilid-jilid ya, ada 3 jilid. Nah, ini jilid 1 yang sedang kita bahas. Hari ini kita akan membahas bab menjaga kelangsungan amal. Halaman 179. Anda yang punya buku ini, bab 15, menjaga kelangsungan amal. Sahabat percikan iman, hal yang paling sulit adalah menjaga kelangsungan atau menjaga kontinuitas atau istiqomah. Jadi istiqomah itu artinya konsisten, menjaga kelangsungan suatu amal. Di hadis-hadis sebelum itu sudah dibahas bahwa amalan itu persoalannya bukan besar atau kecil, tapi amalan yang Allah suka itu yang konsisten. I'malu ala ma tutiqun. Sok kamu beramal yang kamu mampu aja. Fa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka adalah yang dijaga keberlangsungannya. Wa in qalla, walaupun boleh jadi amalmu itu sedikit, kecil, tapi dijaga keberlangsungannya terus aja. Ya. Nah, ini ada bab khusus. Seperti biasa, saudara-saudaraku tercinta, Imam Nawawi itu suatu tema ya, selalu dihantarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kitab, ini buku, sebenarnya kumpulan hadis. Karena beliau seorang ahli hadis, ya. Kumpulan hadis. Tapi metode yang beliau pakai itu selalu dihantarkan dengan ayat-ayat Quran yang berkorelasi dengan tema yang dibahas. Di sini dikutip surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah orang-orang beriman punya waktu? Ini kalimat bertanya untuk kita renungkan. Tidakkah orang beriman punya waktu? An tahsya'a qulubuhum li dzikrillah.
untuk mengingat Allah secara khusyuk dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah berperilaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Terlalu lama mereka tidak mengingat Allah sehingga hati mereka menjadi keras. Saudara-saudaraku tercinta, tolong perhatikan ayat ini dengan seksama. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat yang sangat penting. Pertama, tidakkah orang beriman punya waktu untuk mengasah hatinya, untuk memupuk pikirannya, untuk mengasah jiwanya dengan ibadah, dengan mematuhi kebenaran? Jadi kalimat tanya, apakah kamu punya waktu enggak sih? Nah gitu. Kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol, kita punya waktu untuk nonton berita, kita punya waktu untuk olahraga, kita punya waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan. Ya, nah pertanyaannya, kamu punya waktu enggak? Makanya kalimatnya sangat indah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Tidakkah orang beriman? Jadi ayat ini menukik pada hati kita. Coba ya, seolah-olah ayat ini menasehati. Aam, apakah kamu tidak punya waktu untuk mengasah jiwamu dengan mengingat Allah dan membaca apa yang Allah turunkan kepadamu? Nah, jadi saya baca ini. Aam, apakah kamu? Pak Edi baca ayat ini. Edi, apakah kamu nggak punya waktu untuk mengingat Tuhanmu, untuk mengasah jiwamu, untuk memupuk pikiranmu, untuk membaca kitab suci Allah? Apakah kamu, Edi, nggak punya waktu? Nah gitu ya. Makanya saya bilang kalimat ini menohok jiwa kalau kita bacanya benar. Nah, Ibu Teti baca ayat ini. Bayangkan ya, Bu Teti ya. Teti, apakah kamu nggak punya waktu untuk mengasah jiwamu, memupuk hatimu, memupuk pikiranmu, membaca kitab suci Allah? Teti, apakah kamu nggak punya waktu? Nah gitu. Jadi teman-teman, siapapun di sini ya, sok bayangkan seperti itu ya. Bu Nunung baca ayat ini. Nunung, apakah kamu nggak punya waktu? Nah gitu loh Bu, Pak ya. Apakah orang beriman tidak punya waktu? Nah jadi kita ini harus menyisihkan waktu ya. Paling tidak, saudara-saudaraku tercinta, 45 menit kita mengawali hari dengan percikan iman ya. Mengawali hari dengan percikan iman. Jangan sampai saya mengatakan saya nggak punya waktu. Nah, gitu. Ibu bapak jangan sampai Anda mengatakan saya tuh nggak ada waktu ya untuk dengar tausiah, untuk dengar kajian. Gitu. Karenanya saya pernah bilang, kalau menurut Anda nih, yang kita bahas di percikan iman pagi itu manfaat,
Anda merasakan nggak sih manfaat? Kalau Anda merasa ini manfaat, sok ajak teman Anda, keluarga Anda. Bukan apa-apa. Lumayan, itu jadi jariah. Jadi kalau Anda mengajak teman untuk mendengar nasihat di pagi hari, awal aktivitas kita itu, dipupuk dengan nasihat, Anda ajak orang. Lalu orang itu ngikutin. Akhirnya dia rutin. Tahu nggak? Kalau Anda itu selalu mendapatkan pahala kebaikan setiap kali orang itu mengikuti nasihat pagi ini. Jadi kenapa kita istiqomah, konsisten, tiap pagi kita bahas ayat Quran, kita bedah masalah, kita bahas hadis Nabi. Kenapa coba? Kenapa? Nah ini menjawab pertanyaan Allah. Apakah kamu nggak punya waktu? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haq. Apakah kamu, wahai orang beriman, tidak punya waktu untuk mengingat Allah dengan khusyuk dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan kepadamu? Apakah kamu nggak punya waktu? Nah, ini kalimat yang menurut saya sih sangat menohok gitu. Kadang untuk nonton berita kita punya waktu. Untuk ngobrol sama temen kita punya waktu. Ya. Untuk jalan-jalan kita punya waktu. Kenapa kita nggak punya waktu? Untuk mengasah kehusyuan kita. Untuk memupuk pikiran kita. Untuk merawat iman kita. Ya. Lalu Allah memberikan umpama. Jangan kamu seperti ahli kitab sebelum kamu. Fatola alaihimul amad. Terlalu lama mereka tidak mengingat Allah. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Hatinya membatu, hatinya menjadi keras. Jadi Allah berfirman bahwa ada masa di mana dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada waktu panjang. Ya. Dan ada satu generasi yang terlepas dari nasihat-nasihat. Maka lama-kelamaan mereka menjadi keras hatinya. Ini Allah bercerita tentang umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad mengalami hati yang gersang, hati yang keras. Itu karena fatola alaihimul amad. Artinya lama sekali hati mereka tidak disiram. Berarti saudara-saudaraku tercinta, bahayanya bila kita tidak pernah membuka hati kita, membuka pikiran kita, ya, menjalankan langkah-langkah menuju kehusyuan. Apa yang terjadi? Hati menjadi keras, hati menjadi gersang. Di musim panas seperti sekarang ini, ya, Anda lihat tanah-tanah mengeras. Apa yang terjadi? Tanaman mengering, rumput mengering. Kenapa? Karena tidak kena siraman air. Hati manusia kalau nggak pernah disiram dengan nasihat, tidak pernah disiram dengan percikan iman, ya, apa yang terjadi? Seperti tanah mengeras. Bahkan bisa menyebabkan tanaman yang ada di atas tanah itu mengering dan mati. Rumput-rumput itu mengering.
Ini sebuah perumpamaan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hati manusia bila nggak pernah disiram, nggak pernah dirawat, fatola alaihimul amadu fakosat qulubuhum. Kalau lama tidak disiram, maka hati seseorang itu akan keras. Kalau tanah itu kering, keras, coba Anda tanami di situ. Rumput nggak akan tumbuh, ya, nggak akan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat yang dikutip di surat Al-Hadid oleh Imam Nawawi di halaman 179 di buku ini, sungguh ayat yang sangat-sangat penting untuk kita fahami, untuk kita ingat, bahwa sangat mungkin ada orang yang tadinya baik, tapi pelan-pelan dia meninggalkan nasihat. Pelan-pelan dia meninggalkan ibadah. Tadinya sholat di tepat awal waktu mulai lalai. Ya. Tadinya baca Quran mulai ditinggalkan. Tadinya suka datang ke majelis taklim mulai jarang datang. Apa yang terjadi? Pelan tapi pasti hatinya fatola alaihimul amadu fakosat qulubuhum. Maka lama-kelamaan hati tersebut akan mengering, akan keras. Ya, akan keras. Berarti saudara-saudaraku tercinta, kita wajib menjaga keberlangsungan amal. Terus kita jaga. Walaupun cuma 2 rakaat, kita laksanakan duha itu. 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Tapi jaga keberlangsungannya. Baca Quran, walaupun cuma 1 ayat. Ba'da sholat 1 ayat. Tapi kita jaga keberlangsungannya. Ya. Nah, ini diantara yang bisa menjaga agar hati kita tidak keras. Pagi-pagi kan cuma 45 menit. Jadi kita bertemu melalui media online tiap pagi itu 45 menit. 1 SKS, ya. Dari jam 6, jadi dari jam 5.15 sampai jam 6 waktu Indonesia bagian barat, ya. Nah, 45 menit 1 SKS, tapi tiap hari. Ya, ringan kan sebenarnya. Apalagi Anda bisa sambil nyuci piring, bisa sambil masak, bisa sambil nyetir, ya. Nah, yang terpenting itu adalah jaga kelangsungannya. Itu yang paling penting. Dan pelan-pelan, walaupun cuma 45 menit, terus tiap hari. Ya, semoga itu membuat hati kita tidak keras. Karena kalau hati kita lembut, hati kita bersih, ya, maka yang lain akan ngikut. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, jaga hatimu. Jangan sampai hatimu mati. Jaga hatimu. Jangan sampai hatimu mengeras. Jaga hatimu. Jangan sampai hatimu kotor. Jaga hatimu. Karena apa yang ada di hatimu akan menjadi apa yang ada di pikiranmu. Jadi kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih. Ya. Jaga pikiranmu. Jadi mulainya dari hati. Nah, makanya di ayat ini ada kalimat faqasat qulubuhum. Hatinya keras gitu loh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, jaga ya hatimu. Jangan sampai hatimu
kotor, jangan sampai hatimu gersang, jangan sampai hatimu penuh noda. Sok bersihkan. Karena itu akan jadi pikiranmu. Nah, jaga pikiranmu supaya bersih selalu. Karena itu akan jadi omonganmu. Jadi orang yang hatinya bersih, nanti pikirannya bersih, ngomongnya bersih. Nanti akan jadi perilakumu, kelakuanmu. Kalau hatinya bersih, ya, nanti pikirannya bersih. Nanti omongannya bersih. Nanti kelakuannya bersih. Dan apa yang terjadi? Kebiasaannya bersih. Jaga kebiasaanmu yang baik-baik. Karena perbuatan kita yang diulang, dan itu akhirnya jadi kebiasaan, itulah yang kemudian nanti jadi karaktermu. Jadi karakter yang bersih dimulai dari hati yang bersih. Ya, hati. Nah, hatinya bersih, pikirannya bersih, omongannya bersih, perilakunya bersih, kebiasaannya bersih, karakternya bersih, dan itulah yang akan menjadi nasibmu. Ya. Jadi nasib itu adalah pilihan kita yang kita ciptakan. Dimulai dari hati. Makanya di ayat ini Allah berfirman, apakah kamu gak punya waktu untuk mengasah hatimu agar hatimu khusyuk, agar ibadahmu khusyuk? Kamu gak punya waktu. Ya. Coba belajar dari ahli kitab zaman dulu. Fatola alaihimul amad. Mereka terlalu lama tidak mendapatkan nasihat. Fakosat qulubuhum. Maka keraslah hati mereka. Nah, begitu hatinya keras, begitu hatinya kotor, tunggu saja. Nasibnya pasti jelek. Kenapa? Karena dari hati yang kotor, dari hati yang busuk, keluar pikiran busuk, keluar omongan busuk, keluar kelakuan busuk, kebiasaan busuk, karakter busuk, dan nasibnya juga akan busuk. Gitu. Urutannya seperti tadi, logika berpikirnya. Ya. Itu ayat yang dihantarkan oleh Imam Nawawi untuk membahas betapa pentingnya kita menjaga kelangsungan amal. Surat Al-Hadid ayat 16. Lalu dikutip juga surat Al-Hadid ayat 27. Ya, masih di buku yang saya pegang ini, Riyadhus Shalihin, terjemah Riyadhus Shalihin. Di surat Al-Hadid ayat 27 Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan." Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan Isa putra Maryam. Kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan hati para pengikutnya punya rasa santun dan kasih sayang. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, ayat ini bicara tentang apa? Jadi Allah menurunkan nabi-nabi. Nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Nah, ini cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena kalau Anda baca Quran, isi Quran itu garis besarnya 3. 1, Al-Aqaid, bicara tentang rumpun keimanan. Keimanan yang benar begini konsepnya, keimanan yang salah begini konsepnya. Itu rumpun keimanan. Yang kedua, asy-syara'i, rumpun hukum. Ya. Kalau Anda baca Quran, ada banyak ayat bicara tentang hukum.
Dari mulai hukum-hukum ibadah yang bersifat personal sampai hukum yang berkaitan dengan muamalah, yang ada kaitan dengan orang lain. Kalau kita hutang piutang, ada aturan hukumnya. Warisan ada hukumnya. Pernikahan ada hukumnya. Itu kan hukum muamalah karena ada kaitan dengan orang lain. Tapi ada juga hukum yang secara personal tidak ada kaitan dengan orang lain. Berwudu, tayamum, sholat, puasa, itu kan nggak ada kaitan dengan orang kan. Itu hukum yang bersifat vertikal. Jadi, Quran itu di dalamnya ada rumpun iman, ya, al-aqaid, ada rumpun syara'i hukum, nah ada al-qasas, berbicara tentang sejarah. Tapi yang dimaksud dengan sejarah di Quran tuh bukan sejarah yang menjelaskan tahun segini terjadi ini, tahun segini terjadi ini, bukan. Tapi berbicara tentang sebuah perjalanan yang harus jadi renungan. Kita baca di Quran sejarah tentang Fir'aun, sejarah tentang Qorun, sejarah tentang Haman, ya, begitu. Dan apa yang terjadi di dalam Al-Quran, cerita, riwayat yang diceritakan di Quran, itu berulang dialami oleh setiap manusia, setiap zaman. Berulang dialami oleh setiap zaman. Nah, di ayat ini Allah berfirman tentang nabi-nabi, ya. Misalnya Nabi Ibrahim punya keturunan Ismail, ya. Kemudian dari Ismail terus ke bawah lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Dari Ishak, ya, terus ke bawah ada Ishak, ada Yakub, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, ini diceritakan. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan Isa putra Maryam. Nah, berarti setelah lahir Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria. Nah, setelah itu kami susulkan, yaitu Isa bin Maryam. Kami berikan Injil kepada Isa. Dan kami jadikan dengan kitab Injil yang kami turunkan kepada Isa, umatnya menjadi santun dan penuh kasih sayang. Nah, jadi artinya saudara-saudaraku tercinta, apa sih fungsi dari kitab suci? Apa? Salah satunya adalah ini bercerita umat sebelumnya pun hatinya kotor. Hatinya rusak. Hatinya mengeras. Maka diturunkanlah kitab Zabur dan diturunkanlah kitab Injil, ya. Sehingga dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka pada zamannya itu, mereka menjadi punya hati yang penuh kasih sayang. Mereka menjadi santun, ya. Tapi ada ada generasi berikutnya itu mengalami pergeseran pemahaman. Jadi Nabi Isa menurunkan Injil supaya hati para pengikutnya itu penuh kasih sayang santun. Nah, terjadi penyimpangan. Mereka mengadakan rohbaniyah, ya. Warohbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Mereka mengadakan rohbaniyah, tidak beristri atau tidak bersuami. Padahal kami tidak mewajibkan mereka kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kalau
prinsip tidak boleh, kalau ingin dekat sama Tuhan, jangan punya suami. Kalau ingin dekat sama Tuhan, jangan punya istri. Nah, Allah berfirman, itu teh penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi Isa mengajarkan bahwa kesolehan itu tidak harus melanggar fitrah. Yang namanya manusia, fitrahnya butuh pasangan. Laki-laki butuh istri, perempuan butuh suami. Nah, itu fitrahnya. Tapi di antara umat Nabi Isa ada yang niatnya mah bagus, tapi salah. Yaitu apa? Warohbaniyatani betada'uha. Mereka melakukan rohbaniyah. Rohbaniyah itu artinya meyakini kalau ingin jadi dekat dengan Tuhan, kamu jangan menikah. Jangan punya istri. Perempuan jangan punya suami. Kalau ingin mengabdi kepada Tuhan. Ibtada'uha. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan itu, tidak menetapkan itu. Nabi Isa pun tidak menetapkan itu. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa, illa batigha ridwanillah, hanya satu saja. Carilah keridhaan Allah. Silahkan bersuami, cari ridho Allah. Silahkan beristri, cari ridho Allah. Silahkan cari rezeki, cari ridho Allah. Dengan frame ridho Allah. Jadi intinya saudara-saudara, ayat ini mengajari kita bahwa Islam itu mengajarkan sebuah konsep yang sesuai fitrah. Dan semuanya harus berada pada frame mencari ridho Allah. Anda jadi pengusaha, frame-nya itu ingin dapat ridho Allah, ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, ingin memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi bukan sekadar untuk memperkaya diri. Nah, itu berarti udah benar. Anda ya masuk ke dunia politik ya, bukan sekadar untuk mencari kekuasaan, tapi bagaimana Anda bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, gitu. Makanya bagi adik-adik, sahabat-sahabat tercinta yang punya kesempatan untuk turun di dunia politik, apakah Anda jadi anggota dewan di pusat, di daerah, di provinsi, atau jadi kepala daerah, sok, nggak apa-apa. Mendingan Anda orang-orang soleh yang maju, ya, daripada orang-orang yang nggak jelas, gitu. Kalau saya sangat mensupport teman-teman yang punya komitmen dengan kebaikan untuk jadi anggota dewan, di pusat, di provinsi, ya, di daerah, atau menjadi kepala daerah, sok. Justru menurut saya mah kudu orang soleh nu maju teh gitu. Ya. Harus mereka. Kenapa? Nah, kalau kita belajar dari ayat ini, illa btigha ridwanillah. Satu saja. Kamu melakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatih. Ya. Tapi kadang-kadang niat yang tulus itu tidak dirawat dengan baik. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kan bab yang kita bahas di sini adalah menjaga kelangsungan amal. Kadang-kadang orang saat awal mah niatnya benar, ya, niatnya benar, tapi niat itu tidak dijaga dengan baik. Akhirnya terkontaminasi. Saya mah jadi anggota dewan benar-benar mau membela rakyat. Niatnya benar. Nah, tapi setelah masuk terkontaminasi. Jadi artinya bagi rekan-rekan yang masuk ke dunia politik, ya, silakan. Kalau saya sih sangat mensupport. Karena bagi saya, kalau anggota dewan itu diisi dengan orang-orang soleh dan cerdas, berarti kan jauh lebih bagus daripada orang-orang solehnya tidak masuk ke situ. Anda jadi kepala daerah, terus Anda soleh. Itu kan lebih bagus. Ya. Daripada yang jadi kepala daerah itu orang yang nggak jelas kesolehan. Benar nggak sih? Nah, gitu. Tapi, satu.
jaga. Niat yang mulia itu supaya tetap terjaga. Allah berfirman, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Banyak orang yang awal niatnya bagus, tapi tidak dijaga keberlangsungan niatnya. Nah, gitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa kalau kita sudah berniat baik, itu kudu dijaga keberlangsungannya. Karena niat itu tadinya lurus bisa jadi bengkok. Ya nggak? Nah, gitu. Orang yang mengawali sebuah kebaikan, tapi tidak dijaga kebaikan itu. Di surat An-Nahl ayat 92. Kita masih bahas di sini ya, teman-teman sekalian. Wala takunu kallatin naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintalnya dengan kuat lalu cerai-berai. Jadi gini, ada ibu-ibu yang suka memintal benang ya. Jadi bikin apa gitu. Di apa ya namanya, ya dipintal ya, ada berbentuk topi, ada berbentuk apa kan gitu. Kebayang nggak kalau Anda menyulam, Anda memintal, saya nggak tahu bahasa yang benarnya apa, memintal apa menyulam sampai berbentuk apa, sebut sajalah berbentuk topi kan. Terus Anda diawut-awut lagi, dipecah-pecah lagi gitu. Nah, orang yang awalnya soleh, awalnya bager, awalnya lurus ya. Nah, karena tidak dijaga, maka seolah-olah dia itu menghancurkan karyanya. Seperti seorang perempuan di sini dikatakan yang mengurai benang, padahal benang itu sudah disusun. Dia wah, seharian dibikin, kan ada ya, dipintal terus dibikin gitu. Wah, jadi topi. Udah gitu diawut-awut lagi, dipecahin lagi. Nah, itu ilustrasi yang sangat indah agar kita tidak merusak niat awal kita yang lurus. Nah, supaya niat kita terjaga, yaitu tidakkah kamu punya waktu untuk menjaga hatimu dengan nasihat, dengan ibadah. Ya, begitu. Karenanya, yang kita lakukan di Percikan Iman pagi ini, tiap hari, ya, tidak ada istirahat. Senin ke Senin. Ya. Cuma hari Minggu saja digeser ke 7:30. Senin sampai Sabtu jam 5:15. Ngapain coba? Supaya kita tidak menghancurkan benang yang sudah kita pintal. Kita tidak menghancurkan bangunan iman yang sudah capek-capek kita bangun, diruntuhkan lagi. Kebayang nggak betapa bodohnya saya kalau saya membangun ya, saya dihancurin. Nah, ternyata amalan kita itu hancur kadang-kadang. Niat baik kita itu hancur. Dan tidak sedikit orang yang tadinya niatnya baik, lurus, benar, punya idealisme, tapi karena fatola alaihimil amadu fakosat kulubuhu. Lama dia jauh dari nasihat sehingga hatinya rusak. Makanya di ayat berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sok sembah Tuhanmu dengan terus-menerus sampai kematian menjemput. Jadi ternyata niat baik kita, amalan kita, apapun, sekecil apapun, kudu dijaga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jaga ibadahmu sampai ajal menjemputmu. Berarti kudu dijaga terus, ya. Terus ya dijaga. Nah, apabila satu amalan itu dijaga, ya,
Maka pada saat kita tidak bisa melaksanakannya, kita akan dapat pahala itu. Misalnya, Anda biasa saum Senin Kamis, udah rutin. Satu saat Anda tidak bisa saum karena Anda sakit. Ya. Maka Anda dapat pahala seperti Anda saum. Begitu. Ya. Ini diumpamakan dalam hadis yang ada di nomor 153. Man nama an hizbihi minal laili au an syai'im minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang tertidur, jadi kecapean dia tertidur sampai dia tidak membaca zikir sebelum tidur, maka kalaupun ia tidak membacanya, dia akan dapat pahala seolah dia membacanya. Gitu. Jadi suatu amalan yang sudah rutin kita lakukan, lalu kita tidak laksanakan, bukan karena kita malas, tapi karena ada situasi-situasi yang kita sebagai manusia ada capek, ada lelah, ada ngantuk, ya gitu. Misalnya, Anda selalu sholat duha. Satu saat Anda nggak sholat duha karena Anda harus mengerjakan yang di luar kebiasaan. Tiba-tiba Anda harus nganter harus nganter orang tua ke dokter gitu. Sampai Anda nggak sempat duha, maka Anda dapat pahala duha itu. Anda rutin dengerin percikan iman pagi. Satu saat internet Anda bermasalah, sehingga Anda nggak dengerin. Ya, maka walaupun Anda nggak dengerin, Anda dapat pahala seperti Anda mengikutinya. Karena Anda tidak mengikuti itu disebabkan di luar kemampuan Anda. Nah, dahsyatnya saudara-saudara sekalian, bila satu amalan itu sudah dirutinkan, maka pahalanya akan terus mengalir sekalipun kita tidak melaksanakannya karena uzur. Gitu, karena uzur. Ada orang yang sekarang ini nggak pernah tahajud karena sakit, ya. Tapi kalau sebelum sakit dia rajin tahajud, maka ketika sakit dia tidak tahajud, dia dapat pahala tahajud itu. Nah, makanya Nabi menyebutkan di hadis nomor 154, Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul laila fataroka qiyamal lail. Hai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan, sholat malam lalu dia tinggalkan. Sholat malam lalu dia tinggalkan. Sholat malam sekali, absen 2 minggu. Nah, kata Rasul jangan begitu. Abdullah, sok kamu yang konsisten. Nah, ini isyarat dari Nabi bahwa hal yang paling penting adalah konsisten. Ya. Saya kan suka mengajak teman-teman, yuk teman-teman kita sedekah jariah untuk Masjid Peradaban di Jatinangor. Anda tiap mau dengerin tausiah saya, sedekah. Ya, 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Kebayang nggak sama Anda? Bertahun-tahun Anda lakukan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu yang kata Nabi, sekiranya kamu tidak melakukannya, kamu akan dapat pahala itu. Ibu rutin baca Quran 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Satu saat ibu nggak baca. Bukan malas, tapi mungkin Anda sakit, mungkin Anda kudu ngurus suami, ya, atau tiba-tiba Anda kudu nganterin anak lebih pagi, ya, sampai Anda nggak sempat. Maka Anda dicatat oleh Allah seperti melakukannya. Makanya kata Nabi, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Abdullah, kamu itu kalau beramal jangan kayak si fulan. Tahajud sekali, kana yakumul lail, fataroka qiyamal lail. Tahajud sekali, libur 2 minggu. Ya, gitu. Baca Quran 5 ayat, libur 3 bulan. Jangan begitu, kata Nabi. Gitu. Ya, yuk teman-teman, sahabat tercinta. Sekecil apapun kita beramal aja. Ya.
Saya katakan, kalau Anda merasa manfaat, Anda dapat manfaat nggak dari kajian kita pagi ini? Sok sebar ke teman di grup WA, grup apa. Rutin gitu. Siapa tahu dari sekian yang diberitahu itu ada yang nyangkut. Ada yang mau. Terus dia itu jadi rutin. Nah, kebayang nggak? Anda meninggal, pahalanya ngalir terus. Walaupun cuma sekedar ngasih tahu. Gitu loh. Nah, yuk kita mulai dari hal-hal kecil tapi rutin. Ya. Hal-hal kecil tapi rutin. Semoga itu menjadi suatu yang dahsyat. Makanya kenapa disebut percikan iman. Karena tidak akan ada iman yang menggebu-gebu kecuali dari percikan-percikan dulu. Ya, tidak ada gunung kecuali ada butiran-butiran pasir kecil dulu. Ya, tidak ada gelombang yang besar kecuali dimulai dari percikan-percikan air. Tidak ada iman yang dahsyat kecuali dari mulai percikan iman, gitu loh. Makanya kenapa percikan iman? Dah kita mah butuh yang kecil tapi konsisten. Ingat ya, orang Sunda itu punya peribahasa yang bagus. Cikaracak, ninggang batu, laun-laun jadi legok. Jadi tetesan air yang lembut mengenai batu itu bisa menyebabkan batu itu bolong, berlubang. Kebayang nggak sama Anda? Apa sih arti air yang setetes, 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 tapi rutin, itu bisa membuat batu yang keras itu bolong, berlubang. Semoga dengan percikan iman pagi yang 45 menit tiap hari, hati yang gersang, lama-lama subur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu bab yang kita bahas, menjaga kelangsungan amal, halaman 179-180 di buku Riyadhus Shalihin ini. Insya Allah, kajian Riyadhus Shalihin akan kita jalani setiap hari Rabu, insya Allah. Jazakumullahu khairan katsira atas kebersamaannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.